warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Widianti dengan NIM 01021182126015 akan mempresentasikan materi pendidikan Pancasila. Pengertian pendidikan Pancasila sesuai fakta dan berdasarkan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga tercantum di dalam SK Dirjen Dikti Nomor 38/Dikti/Kep/2003, tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan dapat terrealisasi di kehidupan bermasyarakat di setiap hari. Karena Pancasila merupakan sumber ideologi bagi bangsa Indonesia, maka haruslah ada pendidikan Pancasila dalam upaya pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk bisa diterapkan di berbagai aspek bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan Pancasila adalah salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manfaat dari pendidikan Pancasila. Manfaat pendidikan Pancasila sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, menanamkan sikap bela negara dan cinta tanah air. Yang ketiga, agar para generasi muda menjadi pribadi yang memiliki toleransi tinggi. Kompetensi dasar pendidikan Pancasila. Kompetensi dasar pendidikan Pancasila merupakan hal-hal penting yang berisi tentang pembentukan karakter. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi berdasarkan pada keputusan Dirjen Dikti Nomor 38/Kep/2002, 18 Juli 2002. Melalui pendidikan Pancasila, di perguruan tinggi dapat memenuhi kompetensi-kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi itu berisi tentang hal-hal yang berkualitas tentang berkemampuan berpikir, berpandangan luas sebagai manusia intelektual dan agamis. Kompetensi pendidikan Pancasila berisi juga tentang bertanggung jawab sesuai kehendak hati nurani, menerapkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan dan dalam setiap permasalahan yang ada. Konsep pendidikan Pancasila. Konsep pendidikan Pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila perlu diberikan di setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, dan hingga perguruan tinggi. Dalam perjalanan sejarah, bangsa kita sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam suatu sistem nilai. Seperti halnya percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, dan solidaritas atau kesetiakawanan. Namun dalam beberapa waktu, mulai muncullah permasalahan yang menderai di Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri kita ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Asal mula Pancasila. Asal mula Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dengan kata lain, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat. Semua berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Kaiso, untuk Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Untuk menetapkan janji tersebut, didirikanlah BPUPKI. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirlah Pancasila. Sebelum sidang pertama berakhir, suatu panitia kecil dibentuk untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, mengacu pada pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, tapi juga menjadikan dokumen itu sebagai bukti untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Hasil sidang panitia kecil disebut Piagam Jakarta. Setelah melalui proses panjang, akhirnya Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Karena banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia, karena itu pendidikan Pancasila dapat berperan sebagai pengingat akar-akar kebudayaan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Juga diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan sebagai membangun pemahaman masyarakat, yang antara lain: 1. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. 2. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan, persatuan, solidaritas nasional. 3. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. 4. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang kelima, kesadaran tentang pentingnya penguasaan hukum. Yang keenam, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Landasan pokok Pancasila sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama, landasan historis atau landasan sejarah. Sejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari konsep tertentu. Contohnya, dari landasan historis yaitu bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup. Di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat, karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Kedua, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, landasan yang berusaha menelaah masalah pokok dalam pendidikan. Ketiga, landasan kultural adalah sebuah ungkapan yang artinya aktivitas manusia yang berhubungan dengan budaya. Contohnya, warga negara Indonesia memiliki kebudayaan, norma-norma, dan aturan-aturan dalam masyarakat yang berlandaskan Pancasila. Misalnya hidup bertoleransi antar umat beragama, gotong royong dalam masyarakat, juga dalam pembuatan tata tertib dan organisasi politik yang didasarkan pada Pancasila. Yang keempat, yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang mendasari semua kegiatan pendidikan mengenai hak-hak yang penting seperti komponen struktur, kurikulum, pengelolaan, dan wawasan dan keterangan. Jadi kesimpulannya, seperti yang kita ketahui, pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila dapat memperkuat jiwa kebangsaan mahasiswa, sehingga menjadi pendorong pokok dan bintang petunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan kehidupan. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Sekian presentasi dari materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.